Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Juli pada tahun 2003 silam di kota Bakersfield, California, di negara Amerika Serikat. Seorang wanita bernama Kelsey hari itu sangat mengkhawatirkan sahabatnya yang bernama Johnny Harper. Karena selama 3 hari Johnny tidak bisa dihubungi. Akhirnya Kelsey memutuskan untuk melihat ke rumah Johnny apa yang sebenarnya terjadi. Johnny adalah seorang single parent untuk ketiga anaknya, yaitu Marquis, anaknya yang berusia 4 tahun, Linsen 2 tahun, dan bayinya yang bernama Marshall masih berusia 6 minggu. Setelah sampai di rumah Johnny, Kelsey mengetuk pintu rumah itu, namun tidak ada jawaban, dan pintu dalam keadaan tidak terkunci. Kelsey masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Johnny, juga keluarganya. Setelah dia membuka salah satu kamar di sana, dia melihat Johnny dan beberapa orang lainnya menjadi korban pembunuhan. Kelsey langsung memanggil polisi dan setelah polisi datang, mereka mengatakan jika Johnny, ketiga anaknya juga ibunya yang bernama Ernestine Harper yang berusia 70 tahun, meninggal akibat tembakan. Namun menurut polisi, Johnny bukan hanya menerima luka tembakan, tapi juga terdapat beberapa luka benda tajam. Polisi mengatakan jika anak Johnny yang bernama Marquis, yang masih berusia 4 tahun, kemungkinan dia terbangun dari tempat tidurnya karena adanya keributan di rumah tersebut. Dan ketika dia melihat apa yang terjadi, dia sangat syok lalu menggigit tangan kanannya hingga menimbulkan luka yang sangat dalam, sebelum akhirnya Marquis ditembak oleh pelaku. Sedang bayi Marshall yang masih berusia 6 minggu, polisi awalnya mengira jika bayi itu menjadi korban penculikan, namun akhirnya ditemukan dengan luka tembakan di punggung dan tubuhnya disembunyikan di bawah bantal. Johnny Harper dia lahir pada tanggal 14 November pada tahun 1963. Johnny tergolong wanita yang sangat religius, sedang Ernestine Harper dia adalah seorang aktivis yang mendukung hak-hak sivil termasuk dia juga memiliki senjata api. Namun senjata apinya itu polisi temukan di samping tubuhnya. Polisi juga mencari informasi dari para tetangga, namun mereka tidak mendengar adanya suara yang mencurigakan atau suasana yang tidak normal. Awalnya kasus itu diduga sebagai aksi perampokan, namun setelah dinyatakan tidak ada barang yang hilang, maka polisi menduga jika orang tertentu yang melakukan kejahatan itu. Polisi pun mencari keberadaan suami Johnny untuk dimintai keterangan. Polisi mendapat informasi jika suami Johnny yang bernama Vincent Brother telah pindah dari rumah itu. Vincent Brother dia lahir pada tanggal 31 Mei pada tahun 1962. Dia pertama menikah dengan Johnny pada tahun 2000, lalu mereka bercerai dan menikah kembali pada tahun 2003. Namun ketika bayinya yang bernama Marshall berusia 1 bulan, Vincent meninggalkan rumah Johnny karena dia ada masalah dengan mertuanya yang tinggal serumah dengan Johnny, maka Vincent memutuskan untuk bercerai lagi. Polisi memanggil Vincent untuk dimintai keterangan agar bisa membantu dalam investigasi. Vincent hari itu datang ke kantor polisi di wilayah North Carolina, dan di sana Vincent mengatakan kepada polisi jika saat kejadian dia sedang berada di rumah saudaranya di kota Columbus di wilayah Ohio. Lalu polisi meminta bukti jika dia berada di sana dan Vincent mengatakan untuk mengecek kartu kreditnya yang telah dia pakai di kota Columbus pada tanggal 6 Juli. Kota Columbus, Ohio dan kota Bakersfield, California berjarak sekitar 3.000 km.
Maka polisi pun hari itu tidak mencurigai Vincent di balik tragedi yang terjadi kepada mantan istrinya dan juga ketiga anaknya. Vincent juga menunjukkan rasa kehilangan yang sangat mendalam, di mana beberapa kali dia menunjukkan rasa shock, bahkan akan muntah ketika polisi menjelaskan kondisi korban. Vincent pun kembali pulang ke Los Angeles dan menghadiri pemakaman Johnny dan ketiga anaknya, juga mertuanya pada tanggal 16 Juli. Walaupun polisi mencurigai Vincent, namun kurangnya bukti, maka Vincent pun masih bebas. Beberapa bulan kemudian, polisi dan penyidik memanggil Vincent untuk datang ke kantor polisi. Namun kali ini, Vincent sedikit tidak kooperatif dengan polisi dan itu membuat penyidik semakin curiga. Penyidik lalu menelpon dan menanyakan sedikit pertanyaan seperti berapa umurnya dan di mana dia bekerja. Namun Vincent menjawab bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut tanpa didampingi oleh pengacaranya. Detektif yang menangani kasus Johnny semakin curiga dengan Vincent, lalu dia mengamati jejak Vincent dari sebelum kejadian. Detektif menunjukkan jika 4 hari sebelum kejadian, Vincent tiba di kota Columbus. Lalu di sana dia menyewa sebuah mobil dan mobil yang Vincent sewa menunjukkan kilometer yang sangat tinggi, yaitu 8.000 kilometer. Penyidik dan detektif menduga jika Vincent pada tanggal 2 dia tiba di kota Columbus, namun pada tanggal 3 atau 4 Vincent pergi ke kota Bakersfield dengan mobil yang telah dia sewa. Lalu pada tanggal 6 Juli dia melakukan pembunuhan kepada keluarganya dan pada tanggal 7 malam dia kembali ke wilayah Ohio. Namun dugaan detektif dan penyidik itu harus terbukti secara konkret. Maka detektif membawa mobil yang telah Vincent sewa untuk diteliti lebih dalam. Awalnya polisi melihat jika mobil itu dalam keadaan bersih dan mereka tidak akan mungkin menemukan jejak di sana. Namun detektif tidak akan menyerah untuk membuktikan jika Vincent telah menyetir mobil itu hingga ke kota Bakersfield. Salah satu penyidik menyarankan untuk membawa radiator mobil itu dan membawanya ke ahli ilmu serangga atau entomologi forensik. Di sana, penyidik meminta kepada ahli ilmu serangga untuk meneliti serangga yang ada di radiator dan mencari dari mana asal mereka. Entomologi menemukan beberapa serangga di radiator itu, namun ada satu serangga yang menarik perhatiannya, yaitu belalang berkaki merah, dan belalang itu bukan belalang yang tinggal di wilayah Ohio. Namun menurutnya, belalang itu biasanya tumbuh di sebelah barat Gunung Berbatu. Pada tanggal 4 April tahun 2004, Vincent diminta untuk menjelaskan bagaimana dia melakukan kejahatannya di rumah mantan istrinya. Namun lagi-lagi Vincent mengatakan dengan tegas jika dia tidak pernah melakukan perjalanan ke wilayah timur negara itu dengan menggunakan mobil. Karena tidak mendapat pengakuan Vincent, maka penyidik mencari bukti lain dengan melakukan pengecekan terhadap kartu kredit milik Vincent. Dari sana terbukti jika kartu kredit itu telah dipakai pada tanggal 6 Juli di kota Columbus. Detektif terus menggali lebih dalam dengan menelusuri di toko di mana kartu itu dipakai, dan detektif juga meminta kamera CCTV dari toko tersebut. Di sana detektif menemukan jika yang menggunakan kartu itu bukan wajah Vincent, namun itu adalah saudara laki-laki Vincent yang bernama Melvin Brother, di mana Melvin menggunakan kartu kredit itu dengan tanda tangan palsu. Melvin Brother dia tinggal di bagian North Carolina dan kini detektif mengejar keberadaan Melvin untuk dimintai keterangan atas kartu yang telah dia gunakan. Awalnya Melvin mengatakan jika dia tidak pernah menggunakan kartu itu. Namun setelah ditunjukkan wajahnya dari kamera, dia akhirnya mengakui jika hari itu dia disuruh oleh kakaknya Vincent untuk menggunakan kartunya. Bahkan Vincent mengatakan untuk menggunakan kartu itu membeli sesuatu di waktu dan hari yang telah dia tentukan. Dari situ polisi menemukan informasi baru
jika setelah Vincent dari Bakersfield melakukan kejahatannya, lalu dia kembali ke Ohio dan mengantarkan adiknya Melvin pulang ke North Carolina. Dan Melvin juga mengatakan kepada polisi jika Vincent memiliki banyak selingkuhan di luar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bercerai lagi dengan Johnny. Bahkan sebelum terjadinya kejahatan, Vincent telah dilaporkan oleh seorang wanita yang menjadi korban kekerasan domestik. Vincent juga telah mendatangi pengadilan dan meminta kepada hakim untuk menurunkan biaya alimentasi kepada ketiga anaknya yang berada di rumah Johnny. Menurut Vincent, biaya yang harus dia keluarkan per bulan untuk ketiga anaknya dengan Johnny terlalu besar. Maka dari situ penyidik menyimpulkan jika Vincent melakukan semua rencananya dari kota Columbus di wilayah Ohio agar tidak dicurigai oleh pihak otoritas. Dan untuk memastikan jika dia tidak akan tertangkap, Vincent menyuruh adik laki-lakinya untuk menggunakan kartu kredit di hari dan waktu yang telah dia tentukan. Motif pembunuhan yang Vincent lakukan diduga agar dia tidak mengeluarkan biaya hidup untuk ketiga anaknya. Karena saat itu Vincent sedang menjalin hubungan serius dengan salah seorang wanita selingkuhannya. Semua bukti yang telah penyidik kumpulkan kini dia serahkan di meja hakim. Dan ternyata hakim menerima penjelasan dari penyidik dan juga menerima semua bukti. Persidangan kasus itu dimulai pada bulan Januari pada tahun 2007. Dan pada tanggal 15 Mei tahun 2007, Vincent dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap 5 anggota keluarganya. Setelah para juri mendengar kesaksian dari 137 saksi, Vincent diyakini telah menggunakan senjata api kaliber 22 dan juga senjata penikam untuk menghabisi semua korban. Pada tanggal 27 September pada tahun 2007, Pengadilan Tinggi menyatakan jika Vincent Brother bersalah dengan semua dakwaan. Dan di sana Vincent dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan. Semua kasus ini terungkap karena adanya satu serangga yang memberi petunjuk kepada penyidik. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.